Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ayah bunda, bapak ibu, adik-adik kami, seluruh jamaah calon haji Indonesia yang dirahmati Allah. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Koper Muslim. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ketentuan barang dan kebutuhan para jamaah yang akan dipakai selama perjalanan ibadah haji tahun ini, baik sejak dari embarkasi di Madinah, di Mekah, maupun ketika nanti jamaah berada di Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sahabat muslim, tahun ini pemerintah kita bersama pihak penerbangan kita, khususnya Garuda Indonesia, memberikan 3 buah tas kepada seluruh calon jamaah. Koper yang paling besar, ukuran 24 inci adalah koper yang dipakai untuk bagasi. Sedangkan koper yang ukuran 18 inci ini diprioritaskan untuk kabin, yang bisa dibawa oleh jamaah ketika masuk embarkasi dan di dalam pesawat. Serta insya Allah koper ini yang dibolehkan dibawa ke Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sedangkan tas hitam, tas sandang ini adalah tas yang keseharian akan kita pakai, akan dipakai oleh jamaah selama proses perjalanan haji hingga pulang. Nah, tahun ini pemerintah kita lewat Kementerian Agama menambah tanda pengenal jamaah. Ini bentuknya. Tanda pengenal ini dipakai sejak kita berangkat dari embarkasi di Tanah Suci hingga pulang kembali ke tanah air. Nah, sahabat muslim, saya akan menjelaskan urutan isi dan kegunaan tas yang diberikan kepada kita. Baik, sahabat muslim, saya akan menjelaskan tas yang pertama. Ini adalah tas sandang, ya. Bentuknya simple dan baik. Bagus sekali, ya. Di bagian belakang dilengkapi dengan kartu manifest. Nomor manifest ini menjelaskan tempat duduk kita selama di pesawat. Dan jangan lupa sahabat muslim bahwa ketika kita mulai sampai di embarkasi dan di Tanah Suci sampai pulang, kita tidak dipanggil dengan nama melainkan nomor manifest. Jadi kita sebagai jemaah wajib ingat nomor manifest kita, nomor kloter, dan nomor rombongan kita. Nah, di bagian dalam saya meletakkan tempat obat, buku doa dari Kementerian Agama, beberapa alat tulis, dan obat-obatan tentunya. Nah, sahabat muslim, tempat obat dilengkapi dan harus kita lengkapi dengan daftar nama obat, ya. Daftar nama obat ini menunjukkan nama-nama obat yang kita bawa ke Tanah Suci. Jadi kalian harus menulisnya sejak dari rumah, sehingga ketika sampai nanti di embarkasi, kita tinggal menunjukkan kepada petugas di embarkasi nama-nama obat atau daftar obat yang akan kita bawa. Lalu lengkapi obat-obatan yang kita bawa dengan penyakit atau hambatan-hambatan yang biasa kita alami di tanah air. Jangan mencoba obat baru karena obat itu sudah terbiasa bagi tubuh kita. Lalu ketika kita sampai di embarkasi, jangan lupa membawa KKJH. KKJH, Kartu Kesehatan Jamaah Haji Indonesia, adalah kartu yang di dalamnya terdapat medical record, catatan kesehatan kita sejak pemeriksaan kesehatan pertama hingga pemeriksaan kedua. Ini akan diperiksa ketika kita sampai di asrama haji. Maka sebelum sampai embarkasi, kita pakai kartu ini, kalungkan bersama dengan tanda pengenal jamaah haji Indonesia. Jadi sahabat muslim, 2 kartu ini kita gantungkan sebelum memasuki embarkasi tempat kalian berangkat. Lalu, tas yang berisi obat-obatan, buku, dan keperluan kecil lainnya masukkan ke tas sandang dan kita bawa menuju ke embarkasi. Nah, lalu sahabat muslim, saya akan menjelaskan 2 tas berikutnya, ya. Yang pertama, ini adalah tas kabin ukuran 18 inci, kira-kira beratnya nanti dibolehkan sekitar 7 kg. Di hadapan saya ada sebuah tas koper ukuran kira-kira 18 inci. Ini diproyeksikan untuk tas kabin bagi jemaah. Bisa dipakai selama di embarkasi, lalu di atas pesawat hingga di Tanah Suci. Nah, apa saja isinya? Ayo kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, sahabat muslim, inilah tas kabin yang sudah saya buka sarungnya.
ada stiker dari Garuda Indonesia menunjukkan haji tahun 2023, nama, data paspor dan rombongan yang saya miliki. Lalu di bagian atas ada tanda pengenal, nomor manifest dan nomor rombongan ya. Selanjutnya mari kita buka tas ini, apa saja isinya. Nah, Bapak Ibu sahabat muslim ya, karena tas ini saya akan gunakan 1 hari karantina selama di embarkasi, yaitu di asrama haji, maka kebutuhan tidak terlalu banyak, yaitu cukup 1 malam di asrama haji dan ketika di pesawat sampai mendarat nanti di Madinah. Nah, saya akan menggunakan tas ini ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang sederhana ya. Lengkapi mungkin kita butuh gantungan baju selama di embarkasi, karena apa? Ketika kita berangkat dari rumah kita menggunakan seragam nasional, batik hijau, celana putih dan peci. Ini adalah seragam nasional, maka disarankan kepada kita untuk memakai baju ini ketika berangkat dan ketika pemulangan nanti. Nah, isi tas saya adalah hal-hal yang kecil yang saya akan gunakan ketika di asrama haji. Ada sajadah, lalu saya membawa jaket ya, membawa jaket. Jaket ini hanya untuk kebutuhan selama di penerbangan di pesawat atau ketika malam hari nanti di Madinah dan Mekah. Lalu saya membawa baju tidur 1 malam di asrama haji, kemudian perangkat mandi ya, perangkat mandi. Lalu di sebelah dalam saya membawa beberapa buku bacaan, mungkin menghilangkan rasa lelah nanti selama di penerbangan, dan baju atau kain sarung sholat selama di embarkasi. Jadi Bapak Ibu ya Bunda, koper kabin ini hanya untuk keperluan 1 hari dan 1 malam di embarkasi, dan nanti kita sesuaikan isinya ketika akan berangkat di Ar-Musnah. Barang-barang seperti cairan di atas 100 ml, benda tajam, benda gas tidak boleh dimasukkan ke atas atau ke dalam koper kabin ini, karena itu tempatnya di koper besar. Jadi inilah barang koper kabin selama penerbangan dan di embarkasi. Berikutnya, ini adalah koper yang akan digunakan jamaah untuk kebutuhan di bagasi. Koper ini kira-kira ukurannya 24 inci dan berat maksimal adalah 32 kg. Tidak boleh lebih ya. Nah, sahabat muslim ayah bunda, koper ini adalah keperluan besar, keperluan yang banyak yang akan kita gunakan selama perjalanan haji. Benda cairan, obat-obatan, dan keperluan lainnya yang mungkin isinya lebih dari 100 ml sebaiknya di dalam koper ini. Termasuk di dalamnya mungkin ada benda tajam seperti pisau buah dan sebagainya. Apa saja isi di dalam koper ini? Saksikan terus tayangan ini. Nah, sahabat muslim, yang terakhir, koper besar atau koper utama yang akan kita bawa dalam perjalanan haji. Nah, koper yang cukup besar ini ya bisa menampung seluruh barang kita selama perjalanan. Saya akan menjelaskan detail apa-apa saja isinya. Yang pertama, kaos ataupun baju selama kita di sana, bisa kaos tidur, kemudian pakaian sholat, ya, kemudian perlengkapan. Saya bawa sendal jepit karena lebih praktis memakai sendal jepit selama di sana, karena kita akan selalu masuk masjid. Lalu kemudian obat-obatan tambahan, lalu kemudian peralatan makan, lalu saya membawa cok sambung ya, supaya nanti di kamar hotel kita lebih praktis untuk mendapatkan arus, mungkin mencas handphone kita ataupun peralatan lainnya. Jangan lupa cok dengan pin 3 ya. Colokan ini ya sangat berguna selama kita di Arab Saudi. Kenapa? Karena bentuk cok di sana ataupun saluran listrik di sana memakai yang pin 3. Selanjutnya, sahabat muslim, koper kita tentu ya isinya kain ihram. Jika kalian ke Madinah dulu, maka kain ihram ditempatkan di koper. Sedangkan bagi sahabat muslim lainnya yang mungkin terbang dari Indonesia langsung ke Jeddah, maka biasanya akan langsung melakukan umroh, maka kain ihram ada di tas kabin. Karena nanti jamaah akan memakai kain ihram sejak dari embarkasi. Lalu sahabat muslim, lengkapi juga dengan peralatan penunjang lainnya, mungkin hanger kita butuhkan di kamar hotel. Lalu kemudian peralatan cuci ya, sabun cair saja. Kenapa? Habis dipakai bisa kita buang.
Lalu ada gunanya membawa lakban, ya. Mana tahu nanti pas kepulangan kita butuh untuk merapatkan koper kita. Kemudian pewangi pakaian. Lalu peralatan lainnya, jangan lupa juga adalah belt, ya, belt ketika kita melakukan ihram. Nah, kemudian sahabat muslim, ada baiknya ketika perjalanan haji lengkapi tas kita, lengkapi bekal kita dengan makanan tambahan. Apa itu? Bisa saja sambal, ya. Orang Indonesia tentu makan lebih akan berselera dengan memakai atau dengan tambahan sambal. Maka bawalah sambal saset. Kamu bisa membawa sambal terasi, sambal pecak dan lainnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan saus tomat kalau menginginkannya. Nah, sahabat muslim, makanan di Arab Saudi cukup enak, apalagi pemerintah kita sudah lebih menyempurnakan makanan haji dari tahun ke tahun. Hanya saja mungkin cita rasanya yang mungkin kurang pada tempatnya atau kurang daripada selera kita. Maka untuk menambah selera, kalian bisa membawa sambal, mungkin abon, mungkin makanan seperti keripik dan sebagainya. Ya, jadi makanan-makanan tambahan ini sekedar untuk menambah selera selama kita di perjalanan haji. Nah, kemudian sahabat muslim, di samping peralatan dan bekal-bekal yang tadi saya sampaikan, boleh dibawa, saya membawa tumbler, ya. Ini baik, ya. Kamu bisa membawa air panas kemanapun kita berangkat selama di tanah suci. Jadi ini bisa dimasukkan ke tas sandang, dan ketika kita berangkat ke Masjidil Haram, kita punya bekal air panas yang cukup. Lalu kemudian bawalah handuk, ya. Handuk juga, walau kita nanti dapat handuk dari hotel, tapi untuk menjaga khususnya nanti di Armusna, karena ketika jamaah di Armusna kita tidak mendapatkan handuk, maka bawalah handuk di dalam koper besar. Yang lain-lain seperti sarung, ya, itu bisa kita pakai untuk tidur atau untuk sholat di perjalanan nanti. Nah, inilah beberapa hal-hal penting yang kita bawa dan dibolehkan dalam penerbangan haji dan selama kita di tanah suci. Nah, tayangan ini saya berikan kepada seluruh calon haji, seluruh jamaah calon haji dari Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua memperoleh haji mabrur. Sekian tayangan dari kami, Koper Muslim. Kalau tayangan ini bermanfaat, silahkan dibagikan dan diberikan komen untuk perbaikan di masa selanjutnya. Salam haji mabrur, salam sehat haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.